Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita datang kepada Tuhan menaikkan ucapan syukur dan pengagungan kita kepada Dia. Karena Dia adalah penyelamat dalam hidup kita. Yesusku, penyelamatku. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kasih
Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi ini kami boleh datang ke rumah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama-Mu Tuhan dengan bersuka cita. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bila kita tinggal di dalam Tuhan, maka hidup kita berkemenangan. Amin. Mari kita naikkan pujian. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku, nama-Mu dan janji-Mu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah hidupku. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku, nama-Mu dan janji-Mu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat,
lapangnya memenuhi hidup kita, maka kekuatan baru selalu Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita membesarkan nama Dia karena Dialah Allah yang layak untuk ditinggikan. Besar karena Dia jawaban dari segala apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Dia jawaban hidupku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku namun ku yakin
yang tak mungkin bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi, itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan Bagiku. Ya Tuhan, Engkau Allah yang sangat ajaib dan teramat ajaib bagi kami. Apa yang tak mungkin bagi kami, itu yang Kau sediakan bagi kami. Semua di luar pikiran kami, sebab Engkau Allah yang tak terbatas. Terima kasih untuk pujian dan kemuliaan bagi Engkau pagi ini atas pujian kami. Sekarang kami bersama-sama akan mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sebab hanya Engkaulah Tuhan andalan kami. Kami menyerahkan pertengahan ibadah kami sampai akhirnya ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberi kekuatan baru, sehingga kami pulang dengan satu sukacita yang besar, yang lemah diberi kekuatan kembali, dan Tuhan menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, dibentuk sesuai dengan firman-Mu, dan firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya, senang sekali pagi ini kembali saya boleh berada di tengah-tengah ibadah di tempat ini. Saya senang di tengah-tengah kelemahan-kelemahan tubuh yang semakin menggerogoti dan semakin sering sakit, ya, kami boleh tetap melayani Tuhan karena bersama Tuhan kami kuat. Nah, subtema yang akan saya bagikan pagi hari ini adalah God prepares the people. Ya, Tuhan itu mempersiapkan umat. Tuhan itu mempersiapkan umat. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Allah perlu umatnya dipersiapkan? Nah, kita akan baca bacaan kita dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Dan nas yang akan saya bacakan atau ayat perenungan kita pagi ini yang akan saya bacakan terambil dari Roma pasal 10 ayat 11. Roma 10 ayat 11, firman Tuhan berkata, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Dalam Alkitab TB2 atau terjemahan yang paling baru dalam bahasa Indonesia terkini, yang baru saja kami, saya dengan Pak Harto hadir di tengah-tengah sosialisasi terjemahan baru, ditulis demikian, sebab kitab suci berkata, siapa saja
yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Bahasanya sederhana, ya, mudah dimengerti, tidak berbelit-belit, dan dapat dicerna sebagai bahasa terkini, ya, bahasa Indonesia terkini. Sebab kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia, pada Tuhan Yesus, dia tidak akan dipermalukan. Nah, hari ini subtema kita yang akan saya sampaikan adalah God prepares the people. Tuhan mempersiapkan umat. Dipersiapkan untuk apa? Dipersiapkan untuk apa? Untuk percaya. Untuk percaya. Sebab Alkitab berkata, di luar Tuhan, kita ini tidak bisa apa-apa. Hanya di dalam Tuhan, kita itu kuat. Be strong in the Lord. Hanya di dalam Tuhan, kita itu kuat. Kita bisa, kita berhasil. Di luar Tuhan, kita tidak akan bisa, nggak akan mampu. Itu sebabnya umat itu perlu dipersiapkan. Dipersiapkan untuk apa? Untuk percaya. Untuk percaya. Dipersiapkan untuk percaya. Orang-orang yang dipersiapkan Allah untuk percaya itu tidak akan dipermalukan. Percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak akan dipermalukan. Artinya apa? Kuasa Allah yang Maha Tinggi menyertai orang itu. Kalau kita percaya Tuhan sebagai Juru Selamat kita, kuasa Allah yang Maha Tinggi itu menyertai kita. Ayatnya jelas, ya, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, kita akan lihat apa yang dikatakan Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Coba tolong Pak Harto baca. Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Iya. Ini adalah tanda-tanda yang menyertai orang percaya, bukan saya yang berjanji loh. Yesus Tuhan, kekuatan kita itu berjanji dalam Markus 16 ayat 17-18 tadi. Tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya. Bahkan dikatakan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan ini sudah terbukti. Kalau saya cerita kesaksian-kesaksian yang ada di YouTube, nggak akan ada habisnya. Bagaimana sepasang suami istri, suaminya dari kepercayaan lain, dia mencoba menghajar istrinya, ya. Tapi istrinya tetap eksis, kuat, sehat. Akhirnya suaminya bertobat. Jadi bukan kalau percaya Tuhan Yesus kita ini sakti, bukan. Tetapi di dalam kekuatan kuasanya. Cuman untuk percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu tidaklah mudah. Benar? Benar? Benar apa benar? Loh, kok bingung?
Ya, tidak mudah. Saya sendiri kadang-kadang bisa ragu-ragu. Memang untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidaklah mudah. Dalam perjamuan kami di Kana, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur, itu perlu ketaatan. Maria Ibu Yesus berkata, apa yang dikatakan dia perbuatlah. Isi tempayan-tempayan itu dengan air. Yang dibutuhkan itu anggur Tuhan, bukan air. Tapi tidak bantah. Lakukan saja. Dan mujizat terjadi. Tidak akan dipermalukan. Pesta itu sampai akhir semua berjalan baik. Bahkan yang minum anggur berkata, biasanya orang kasih anggur yang baik dulu. Kalau sudah puas minum baru yang nggak baik dikeluarkan. Tetapi kamu kok menyimpan anggur yang lebih baik kok sampai akhir. Jadi untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidaklah mudah. Kenapa? Karena banyak penyesat-penyesat yang mencoba membelokkan iman kita. Apa ya? Apa Yesus benar-benar Tuhan? Apa tidak ada Tuhan yang lain? Banyak jalan menuju Roma. Kalau mau ke pasar Juar kan bisa lewat sana sini. Jadi banyak penyesat-penyesat yang mencoba menyesatkan kita. Matius 18 ayat 7 firman Tuhan jelas berkata, coba tolong Pak Harto baca. Injil Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, terima kasih. Jadi kita dihadapkan dengan penyesat-penyesat. Ini enggak mudah. Kalau kita enggak ngerti benar dan belajar Alkitab setiap kali baca firman Tuhan, kita akan tersesat. Karena mirip. Apa yang dikatakan orang-orang itu mirip dan masuk akal. Ya. Jadi kita lihat, kita harus punya keyakinan. Kunci hidup kekristenan kita ini memang adalah percaya. Jadi setiap kali ibadah, kita hadir, kita rajin beribadah, kita melayani Tuhan, bahkan guru-guru sekolah minggu, worship leader, singer, pemusik, multimedia, pengkhotbah, bicara tentang Tuhan. Itu perlu keyakinan pasti bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Coba tolong Roma 10 ayat 9. Pak Harto baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Iya. Jadi untuk diselamatkan itu enggak mudah. Keselamatan itu memang gratis. Karena kasih karunia. Tapi keselamatan itu bukan barang murahan. Tidak ombyoan semua masuk surga karena kasih karunia-Nya. Karena tidak semua orang bisa percaya. Kita lihat Yudas yang mengikut Yesus kemana saja pergi. Saat Yesus membangkitkan Lazarus, Yudas ada di situ. Bahkan dia dipercaya untuk memegang pundi-pundi keuangan. Tapi di akhir cerita, Yudas masih tamak dan serakah. Sehingga akhirnya Yudas dia terbuang dan dia mati bunuh diri. Banyak orang ketika menerima Tuhan Yesus disebut orang percaya. Saya sangat setuju banget.
Saya sangat setuju. Tapi apakah kalau kita setia beribadah itu disebut orang percaya? Kalau kita hadir setiap minggu di sini, apakah kita disebut orang percaya? Apakah kalau kita sudah melayani Tuhan, ke sana kemari visitasi disebut orang percaya? Jadi hati-hati, sebab tanpa sengaja, tanpa kita sadari, kita sudah disesatkan dengan banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan kita. Coba tolong Pak Harto baca Matius 15 ayat 8 dan 9. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa itu memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya. Firman Tuhan jelas mengatakan bangsa ini memuliakan aku. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tapi dengan bibirnya. Hatinya, ayat mengatakan jauh daripadaku. Jadi percuma, tidak dapat apa-apa. Ujung-ujungnya adalah nggak ada apa-apa Tuhan itu. Nyatanya yang nggak punya tetap nggak punya, yang nggak dapat kerjaan tetap nganggur, yang sakit ya tetap sakit, nggak ada mujizat. Padahal di dalam kekuatan kuasanya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kita perlu percaya yang sungguh-sungguh. Tidak mudah, tapi bisa kalau kita mau taat. Seperti orang-orang yang ada di perjamuan kawin di negeri Kana. Jangan bantah. Tuhan yang dibutuhkan itu anggur Tuhan, bukan air. Tetapi isi tempayan-tempayan ini dengan air sampai penuh. Kedok dan bawalah ke kepala perjamuan. Tidak tahu Tuhan, ketika Tuhan tidak bisa dimengerti, kita tetap percaya. Itulah kepercayaan yang sesungguhnya. Ibadah yang sejati, jangan sampai pada hari akhir nanti terjadi pada diri kita, Tuhan Yesus, dia tidak mengenal apa yang sudah kita lakukan. Matius 7 ayat 20 dan 23. Coba tolong Pak Harto baca. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Firman Tuhan jelas dengan tegas berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang. Tuhan Yesus berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena motivasi ibadah mereka itu bukan ibadah yang sejati, tetapi punya tendensi kepentingan-kepentingan yang nggak tahu saya nggak tahu. Tapi kalau ibadah murni sejati, saya pastikan
Tuhan itu dahsyat. Allah tidak pernah mempermalukan umatnya. Tuhan Yesus menginginkan kita semua ibadahnya itu sejati. Bukan abal-abal, tetapi benar-benar sejati. Roma 12 ayat 1, coba tolong Pak Arto baca. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kita persembahkan itu adalah hidup kita. Tuhan nggak mau persembahan yang mati. Tetapi Tuhan ingin persembahan yang hidup. Sebab apa? Kalau hidup itu kan tidak gampang. Kita masih bisa senang ini, senang itu. Kalau persembahan mati, gampang. Yang dibutuhkan apa, Pak? Kita masih butuh buat bangunan ini, bangunan ini, bangunan ini. Enggak apa-apa, Pak. Berapa sih jumlahnya? Sekian 100 juta. Bayar. Itu persembahan yang enggak yang Tuhan inginkan memang benar, bukan persembahan, tapi korban. Kita merasa korban. Persembahan yang hidup. Pengennya ini, maunya begini, tapi Tuhan maunya begini. Ya sudah, kalau Tuhan maunya seperti itu, ya sudah, ikuti aja. Itu enggak gampang, Bapak. Enggak gampang. Orang bisa putus asa minta mati. Bisa komplain. Kurangku apa? Aku sudah segalanya buat Tuhan. Nyatanya mana? Kok aku tidak pernah doaku didengar oleh Tuhan? Sejauh mana ibadahmu itu? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kata Rasul Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hidup itu bergerak. Setiap kali kita menghadapi tantangan, itu hidup. Kalau kita sudah menjadi mayat, mati, mau dikapak-kapakkan ya diem aja. Tapi kalau hidup itu enggak mudah. Ada keinginan-keinginan yang kadang-kadang mendominasi hidup kita. Sehingga kadang-kadang kita mengerti rencana Tuhan yang ajaib ketika kita berjalan bersama Dia. Nah, saat ini ada 3 hal bagaimana Tuhan mempersiapkan umat itu. Ada 3 hal bagaimana Tuhan mempersiapkan umat. Yang pertama, percaya yang diuji. Bukan cuma ngomong tok percaya, tapi percaya yang diuji. Amsal 16 ayat 2, coba tolong Pak Arto baca. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Iya. Nah, tak pikir-pikir aku ki wis apik. Terus kurangku apa? Kalau aku pikir-pikir, kayaknya kok aku tuh sudah baik ya. Segala jalan orang
adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kita tidak bisa berkata kita ini baik. Tidak ada seorang pun yang baik dari sekian miliar manusia. Satu aja nggak ada. Karena sekaliannya sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Percaya yang diuji. Tidak mudah Bapak Ibu. Dalam surat Roma, percaya yang dimaksud lahir dari hati yang paling dalam. Lahir dari hati yang paling dalam. Daud dia berkata dalam kesesakan dan dalam masalahnya yang teramat berat. Lewat Mazmur 55 ayat 7. Dia berkata apa? Coba tolong Pak Arto. Mazmur 55 ayat 7. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Ya. Ini adalah keadaan manusiawi. Saya juga pernah berpikir seperti itu. Dalam kesesakan yang teramat sangat berat, apalagi ketika saya gagal operasi, saya bisa berpikir seperti Raja Daud, bisa berpikir seperti Elia. Tuhan cukup. Kalau aku enggak dibutuhkan lagi, cabut aja nyawaku Tuhan. Pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Tengah-tengah masalah yang berat, semuanya enggak ada yang menyenangkan. Orang bisa berkata seperti itu. Hanya bedanya apa? Orang yang percaya Yesus tidak mungkin terus bunuh diri. Mengapa? Daud belajar dari Daud. Daud berkata apa? Dalam Mazmur 139, Daud berkata apa? Tolong Pak Arto baca. Ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ya, terus 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Ya. Daud dia berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana? Ayat-ayat ini yang memperkuat iman percaya saya untuk tetap tinggal kuat di dalam Tuhan. Tanpa ayat-ayat yang mendukung, iman saya bisa rapuh. Jangan pikir karena saya pendeta, jangan pikir karena saya gembala sidang, terus kuat. Kalau saya enggak mendapatkan ayat-ayat yang memberi kekuatan buat saya bisa rapuh. Percuma Tuhan. Sia-sia, semua sia-sia. Tetapi tengah-tengah masalah, Tuhan menghidupkan janji-janjinya. Sehingga saya tetap sepertinya tidak ada apa-apa. Padahal hanya Tuhan
kekuatan. Be strong in the Lord. Kuat di dalam Tuhan. Percaya yang berarti menyerahkan diri sepenuhnya pada objek yang dipercayai. Percaya yang diikuti dengan tindakan kita. Bukan munafik. Tenan, wis to tenan. Swear, aku percaya tenan Tuhan Yesus. Percaya itu dapat dilihat, diuji saat kita menghadapi masalah. Kalau semuanya baik-baik aja, oh puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tapi pada saat kita menghadapi masalah, persoalan yang benar-benar sulit, di mana dibutuhkan kepercayaan yang sungguh, itu kita butuh percaya yang benar-benar percaya. 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2, coba tolong Parto baca. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, supaya olehnya kamu bertumbuh. Karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar setiap kali baca firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan itu ada di aplikasi. Setiap orang punya HP, bisa baca firman Tuhan. Hanya yang TB2 yang saya bacakan tadi belum masuk aplikasi, masih disempurnakan. Tapi yang terjemahan baru biasa ada di Alkitab. Jadi jelas sekali ayat-ayat firman Tuhan itu akan berbicara langsung dan menguatkan kita. Ya. Akan menguatkan kita. Kemudian percaya yang melangkah. Percaya yang melangkah. Roma 10 ayat 10. Coba tolong Parto baca. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, percaya yang melangkah. Percaya. Tak doake mau Pak. Sambil mikir, Dajjal mari pora. Sadrah Mesah dia berkata apa? Jikalau Allah yang aku sembah tidak melepaskan aku dari dapur perapian Tuanku, sekali-kali aku tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Raja menjadi marah. Panaskan 7 kali lipat. Sadrah, Mesah, dan Abednego digendong dibawa ke dapur api. Yang gendong akhirnya mati, terbakar. Tapi Sadrah, Mesah, Abednego dalam dapur api dia bersukacita. Aku melihat salah satu di antara mereka seperti anak dewata. Allah menyertai mereka. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah percaya yang melangkah. Enggak mikir-mikir, enggak kalkulasi mati atau hidup. Nanti kalau misalnya gagal piye ya? Wah lah kan aku kan akhirnya mati. Percaya yang tidak kalkulasi, tetap percaya penuh. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah percaya yang melangkah, percaya yang
dengan mulut berani mengaku Yesus Tuhan. Matius 10 ayat 32 dan 33. Coba tolong Pak Arto baca. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tidak gampang Bapak Ibu. Sekarang kita masih biasa-biasa saja. Tapi sekali nanti kalau kita dihadapkan dengan tantangan, kamu percaya Yesus, seluruh keluarga akan dibantai, atau kamu menyangkal Yesus dan semua selamat. Tidak akan dibantai. Firman Tuhan berkata apa? Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Aku tidak kenal kamu, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Bapak Ibu, tidak mudah. Ikut Tuhan itu perlu serius. Nggak bisa sambil lalu. Kita perlu bersaksi kepada teman, kerabat, keluarga kita yang belum diselamatkan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu dapat kita lakukan kalau kita mengalami. Ketika saya membeli barusan ini pompa yang saya beli, pompa air galon itu yang saya beli sama Pak Lukman kan rusak ya. Saya beli di salah satu toko elektronik ya, pompa yang sama cuma nggak pakai sensor Pak Lukman. Pompanya langsung tekan langsung nyala. Sampai beberapa lama saya belum pulang karena kongko. Ya, dia cerita yang punya toko itu menyaksikan kedahsyatan Tuhan ketika kakinya mengalami kecelakaan sampai dia berobat ke Jepang ya. Dan kemudian saya cerita bagaimana Tuhan juga buat mujizat. Mata saya bisa melihat kembali. Itu perlu mengalami. Kalau kita mengalami itu ceritanya jadi hidup. Ayub berkata, dahulu aku hanya mendengar orang berkata tentang Engkau Tuhan. Tetapi hari ini aku melihat Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Perlu kebesaran Tuhan. Coba 1 Petrus 2 ayat 3 dan 4, tolong Pak Arto baca. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Iya. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, benar-benar ngalami Tuhan itu dahsyat, Allah itu baik dan teramat baik. Kita akan tidak henti-hentinya menyaksikan kebaikan Tuhan. Allah dahsyat. Tidak ada Tuhan yang seperti saya sembah. Kita harus mengalami. Tapi untuk mengalami itu, kita dibawa Tuhan melalui lembah-lembah kekelaman.
Tetap percaya enggak? Enggak gampang. Kita harus mengalami masalah persoalan. Sehingga dalam waktu di mana kita menghadapi masalah dan persoalan ini, banyak kali anak-anak Tuhan menjadi gagal, bahkan murtad, tinggalkan Tuhan. Karena dia pikir, sia-sia aku melayani Tuhan. Giatlah kamu selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payahmu itu tidak sia-sia. Ayat itu jadi hidup ketika kita mengalami masalah. Tapi ayat itu tidak ada apa-apanya ketika kita belum mengalami ujian. Yang terakhir, Bapak Ibu percaya yang melayani. 1 Petrus 2 ayat 5. Tolong Pak Arto baca sebagai ayat terakhir. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya. Jadi umat yang dipersiapkan untuk percaya dan melayani, bukan hanya bersaksi, tetapi melayani. Saya percaya ketika firman Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita yang terus-menerus tumbuh, kita akan semakin diperbarui di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan angkat satu pujian, Saat Tak Melihat Jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak jalan. Mari kita berdiri. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku
percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Ya Tuhan, di tengah-tengah masalah dan persoalan kehidupan yang silih berganti, ketika kami tak melihat apa yang ada di depan mata kami tetap pegang janji-Mu. Engkau Allah yang tidak berkesudahan kasih setianya, dan Allah yang dahsyat, Allah yang bekerja melampaui akal pikiran kami. Kami tetap dan selalu percaya hanya Engkaulah Allah kekuatan kami. Kami kuat di dalam Tuhan. Kami kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu Bapa. Apa yang tidak mungkin itu akan Engkau penuhi, sehingga kami melihat betapa dahsyat Allah kami, dan hidup kami tidak sampai dipermalukan. Ketika kami menghadapi masalah yang tersulit sekalipun, Engkau Allah yang memberikan jalan keluar bagi masalah kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan terus mendengung dalam hati kami. Ketika suara hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus Allah, Roh Penolong, akan terus berbicara di dalam hati setiap jemaat-Mu pagi ini. Juga setiap jemaat yang sebentar sore mendengar lewat ibadah online, bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat dan kekuatan kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, nama-Mu terus ditinggikan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur pagi ini. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyimak warta sepekan. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta Hosea Editiono. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 dengan pembicara Bapak Supriyanto. Berikut warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap Minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap Minggu pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan. Datang dan ikutilah kebaktian wanita Bethel Indonesia Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 5 sore. Datang dan ikutilah kebaktian kaum pria Jumat 25 Agustus 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat.
Kepada WL Singers dan pemain musik dimohon kehadirannya pada hari ini, Minggu tanggal 20 Agustus 2023 setelah ibadah umum. Acara briefing, tempat ruang ibadah. Terima kasih. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat dan berbahagia kepada Bapak dan Ibu Jonas Subarka atas kelahiran putri kedua dengan nama Gemma Kimara Subarka pada tanggal 18 Agustus 2023. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin. Demikian pengumuman. Saya persilakan Bapak Gembala untuk doa berkat dan penutup. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan akhiri pada kita berdiri sekali lagi. Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan sertai sepanjang ibadah kami. Baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tetap menyertai aktivitas kami. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, dan yang sakit Tuhan sembuhkan. Buka jalan bagi mereka yang membutuhkan jalan keluar dari segala permasalahan. Berkati Bapa yang sudah hadir pagi ini. Kami tahu Engkau Allah yang memberkati kami. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tetap terus berdoa bagi setiap suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara. Biarlah mereka melihat terang Allah dan Indonesia penuh dengan kemuliaan Nama-Mu. Nama-Mu ditinggikan di atas negara kami. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita semua menjadi anak-anak Allah, ditebus, diselamatkan dalam dimensi waktu tanpa batas, menjadi ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Tuhan datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.